Breaking News Kompas TV masih kembali untuk Anda saudara dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, masih tersambung? Siap. Ya, Mas Agung, kita melihat tema dari Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra ini adalah berjuang tiada akhir. Ini tentu menjadi salah satu pesan ataupun juga spirit bagi seluruh kader Gerindra terutama. Tapi apakah ini juga bisa dilihat sebagai salah satu kode-kode untuk parpol yang berada di Kim Plus? Iya, otomatis karena memang kita tahu di Gerindra ini kan polanya pola military way ya Mbak Okta ya. Jadi sedikit banyak koalisi Indonesia Maju Plus akan juga dalam artian selalu siap dengan fatsun military way tadi. Ketika sudah ada pesan kode keras bahwa Pak Prabowo siap lagi menjadi capres, otomatis para menteri apalagi diundang semua ke Sentul ya, mereka akan paham vibes-nya ya, iramanya, suasananya bahwa wah ini kita harus siap-siap kalau memang mau dipilih lagi sama Pak Prabowo sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, kerjanya harus perform sangat bagus bahkan seperti itu supaya ikutan Pak Prabowo juga di 2029 Mbak Okta. Jadi vibes itu yang saya kira akan menular di kabinet supaya mereka benar-benar kerja seterusnya agar dalam tanda petik dipakai Pak Prabowo terus. Ya di kader Gerindra pun juga demikian, mereka akan bekerja habis-habisan memenangkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kalau misalnya Pak Prabowo kembali terpilih di 2029, insentif apapun akan diterima dan akan mereka rasakan juga, baik secara politik, ekonomi, dan bidang-bidang lain semacam itu. Dan partai ini akan terus membesar. Dan bukan tidak mungkin dalam pemilu 2029 nanti Gerindra punya potensi mengalahkan ya pamor PDIP maupun peraihan kursi yang dimiliki oleh PDIP hari ini. Kalau PDIP tidak berbenah, PDIP tidak bekerja lebih keras menghadapi Partai Gerindra sebagai pemegang kuasa di pemerintahan hari ini, seperti itu. Artinya bisa menjadi salah satu mendorong begitu PDIP untuk ya ibaratnya berpasrah begitu untuk bisa bergabung bersama dengan parpol yang lain dalam koalisi yang besar ini. Ya, PDIP saya kira punya DNA sebagai oposisi maupun berkoalisi semacam itu, dan dalam situasi semacam ini PDIP pernah membuktikan juga bisa terus berada di top ya, menjadi juara satu dalam pileg semacam itu. Jadi saya yakin PDIP akan punya strategi-strategi khusus untuk mensiasati posisi mereka yang hari ini di luar pemerintahan, dan harapannya memang publik bisa bersama PDIP karena mereka akan menjadi garda terdepan yang akan mengawal pemerintahan kalau misalkan akan konsisten terus berada di luar. Tapi bila sebaliknya mereka masuk ke dalam, di mata publik nilai tawar mereka menjadi turun Mbak Okta. Ya maka ya saya kira pilihan paling objektif untuk PDIP sebenarnya dalam konteks sistem politik kita, dalam citra di mata publik, memang idealnya berada di luar pemerintahan. Supaya apa? Mereka bisa mempertahankan pamor sebagai jawara pileg. Yang kedua, mereka bisa mempertahankan ya posisi tawar mereka di hadapan pemerintahan Pak Prabowo. Karena kalau mereka juga masuk, mereka hilang semua daya tawar itu. Tapi memang resikonya ya secara politik, ekonomi, sosial, mereka juga akan menghadapi beragam macam tantangan. Ya, diserang sana sini tadi kalau mereka salah bersikap, bisa publik, bisa elit juga dalam waktu yang bersamaan. Nah, saya kira PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Mega akan bisa memainkan peran-peran yang pas sesuai dengan takarannya. Supaya apa? Supaya ya PDIP tetap berada dalam orbit strategis kekuasaan seperti itu. Seberapa besar sih daya tawar PDIP saat ini, Mas Agung? Iya, posisi daya tawar PDIP saya kira masih cukup tinggi ya. Kenapa? Karena semua partai sudah merapat kepada koalisi Indonesia Maju Plus. Menyisakan PDIP berarti mau nggak mau menjadi keniscayaan bagi Pak Prabowo untuk selalu mendengar PDIP. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa diobjektifikasi secara utuh dan mendapat ya kira-kira ini yang terbaiknya seperti apa, formulanya berdasarkan pengalaman PDIP selama memimpin maupun ketika melihat situasi publik hari ini seperti itu. Jadi saya melihat PDIP akan terus berada di posisi strategis, punya posisi tawar, bargaining position, karena memang mereka punya pengalaman sekaligus hari ini berada di luar yang intensif mendengar aspirasi masyarakat, dan itu semua bisa diorkestrasi dengan baik ya ketika memang PDIP bisa melakukan citra yang seimbang ya, tidak ngegas terus seperti hari ini ya,
lewat misalkan Ibu Mega dan Pak Hasto, tapi ketika nanti Kongres PDIP digelar, bisa dua citranya. Ada ngegasnya, juga ada ngeremnya Mbak Okta. Sehingga ke depan ya Kongres PDIP akan menentukan arah kebijakan PDIP ke depan beserta pengurus-pengurus bersamanya gitu. Ketumnya siapa, misalkan Ibu Mega. Sekjennya ini akan menentukan bendumnya dan seterusnya, karena ini yang akan membuat ya semacam jembatan politik apakah bisa terhubung dengan pemerintah atau malah terputus. Seperti itu. Dan saya kira lakon itu yang akan bisa dimainkan oleh PDIP ya dalam tanda petik. Ya setelah ketumnya Ibu Mega, kalau bisa sekjennya yang bisa ngerem. Ya sekjennya yang bisa berkomunikasi intensif dengan pemerintah supaya apa? Lakon dua itu bisa dimainkan. Strategis di mata pemerintah, juga strategis di mata publik seperti itu. Oke, ini nampaknya memang di ulang tahun ke-17 Partai Gerindra ini banyak kejutan, yang ini juga selain tadi kode-kode untuk Parpol Kim Plus untuk supaya tetap solid menjaga bagaimana visi untuk memajukan Presiden Prabowo sebagai capres di 2029, tentu ini juga nampaknya menjadi kode untuk bisa ayo siapa lawan politik yang sepadan, yang apple to apple dengan Presiden Prabowo nanti di 2029. Ya, Mas Agung tetap bersama kami, saudara. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan usai jeda.